Subscribers, apa kabar? Saya berharap semua baik-baik. Kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam keadaan sehat. Saya mau menyampaikan sesuatu yang masih berhubungan dengan pertanyaan dari subscribers, karena begitu banyak subscribers kita bertanya, namun saya mencoba satu-satu yang saya anggap yang perlu saya sampaikan secara langsung ataupun juga melalui edukasi seperti ini juga saya rasa perlu disampaikan supaya agar masyarakat luas juga bisa menyadari ataupun juga mengetahui supaya kita ini melek secara hukum ya. Jadi begini, ada peristiwa gugat-menggugat. Penggugat ini mencoba dengan sedemikian rupa untuk menggugat si tergugat ini dengan cara dugaan menggunakan dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak ada. Contoh misalnya mereka bertemu di tahun 2020 tapi dia menggunakan dokumen 2010 yang seolah-olah mereka sudah bertemu dan sudah saling kenal itu tahun 2010. Jadi dia menggunakan dokumen-dokumen itu, perjanjian-perjanjian yang dia buat itu seolah-olah sudah berkenalan di 2010 padahal mereka baru kenal di 2020. Pertanyaannya, apakah si tergugat itu berhak melihat ataupun berhak mendapatkan dokumen itu? Saya pastikan itu berhak. Kenapa? Karena penggugat dengan tergugat itu mesti terbuka. Yang mana mendalilkan, ya, pihak mana yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Bukti itu harus ditunjukkan di depan Yang Mulia, juga ditembuskan atau ditunjukkan juga kepada yang tergugat. Nah, ini ada peristiwa seperti ini, Pak. Kami menemukan di dalam persidangan itu katanya kami tidak boleh melihat, bahkan kami tidak boleh juga mendapatkan itu. Saya agak kaget itu ya, apalagi kalau bersifat terbuka umum seperti itu, apalagi gugatan perdata. Saya kira kepanitraan pengadilan yang mengadili perkara itu tidak boleh menghalang-halangi orang melihat dan mendapatkan dokumen itu, apalagi dia pihak yang tergugat. Mengapa? Karena dari situlah nanti ketika nanti majelis hakim mengetahui dan juga meyakini bahwa yang menggugat itu menggunakan dalil-dalil serta aksioma ya, aksioma-aksioma, pernyataan-pernyataan dan juga bukti-bukti yang tidak benar, yang bisa dibuktikan secara material tidak benar, itu ya dengan satu kata bahwa gugatan itu harusnya ditolak, dan itu harus ada catatan bahwa itu ada semacam tindak pidana ya, jadi tindak pidana. Jadi hakim perdata harus juga selain memeriksa secara formil juga harus melihat juga secara substansi maupun secara material, walaupun kita tahu pengadilan perdata itu berasaskan pada stelsel formule stelsel rehmatigheid, tapi tidak berarti hakim perdata tidak boleh mendalami dokumen-dokumen itu. Kalau itu seandainya hanya memakai secara formil saja, bisa dibayangkan putusan yang akan diperoleh itu pasti jauh dari keadilan, pasti jauh dari manfaat, dan pasti jauh dari kepastian. Oleh sebab itu, menurut pendapat saya bahwa ketika gugatan itu disampaikan, ya semua harus terbuka, baik tergugat maupun penggugat menggunakan dalil-dalilnya, juga menyampaikan bukti-bukti harus disampaikan. Ya, masing-masing pada prinsipnya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ini yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Semua harus sehat dan semua menjaga kesehatan. Kita tetap bekerja dan sukses.